Allah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Muna, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Muna, yang saya hormati Ketua atau pimpinan KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, yang saya hormati narasumber, yang saya hormati pasangan calon, yang saya hormati para hadirin yang hadir pada kesempatan di Galampono ini, terkhusus yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang memantau debat publik hari ini. Pertama tentu sebagai hamba Allah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberi kekuatan sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangkaian debat publik. Jadi visi kami, pasangan nomor 1, yaitu terwujudnya Kabupaten Muna yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Maju dalam pengertian bahwa masyarakat Muna itu memiliki visi, memiliki cara berpikir yang lebih maju, memiliki wawasan berpikir yang luas, memiliki karakter yang dinamis, memiliki karakter yang tawadu teduh, dan tentu cara berpikir sesuai dengan kondisi modern hari ini. Mandiri dalam pengertian bahwa segala potensi yang ada di Kabupaten Muna itu dimaksimalkan, sehingga segala sesuatunya itu bisa menciptakan kesejahteraan atau peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Berdaya saing dalam pengertian bahwa segala potensi ini kita mampu berkompetisi dalam semua aspek, baik pada aspek regional maupun pada aspek nasional, sehingga ini menjadi daya tambah baik bagi produk maupun bagi karakter atau sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian sejahtera dalam pengertian bahwa ada semacam kebutuhan dasar itu terpenuhi, sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat itu bisa terwujud. Untuk itu, visi tersebut kita realisasikan dalam misi. Misi pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kemudian kedua adalah melakukan inovasi pembangunan dan pelayanan publik. Ketiga, meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Keempat, melakukan pembangunan infrastruktur pada semua segmen. Dan kelima, meningkatkan keamanan, sosial budaya, politik, dan pada aspek hukum. Jadi kemudian misi itu kemudian kita kembangkan dalam program-program. Pertama tentu adalah pengembangan sumber daya manusia, bahwa memang kemajuan sebuah daerah tidak bisa dipisahkan dari peningkatan sumber daya manusia. Tentu pada aspek-aspek yang sifatnya formal, kita terus memberikan ruang kepada masyarakat maupun katakan pada aspek-aspek birokrasi misalnya, untuk meningkatkan terus sumber daya manusia, termasuk bagi masyarakat kita meningkatkan skill, keterampilan dan kemampuannya. Terima kasih paslon nomor urut 1. Selanjutnya paslon nomor urut 2, waktu Anda 3 menit untuk penyampaian visi dan misi. Waktu dihitung dari Anda mulai berbicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan sebagai salam nasional. Yang saya hormati Komisioner KPU Kabupaten Muna, yang saya hormati Komisioner Bawaslu, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati pasangan calon Bapak Rusman Embah dan Bapak Bahrul Labuta, yang saya hormati moderator dan seluruh masyarakat Kabupaten Muna yang menyaksikan debat Pilkada Kabupaten Muna yang kita saksikan hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi bagian dari visi misi pasangan nomor 2, di mana bahwa secara demokrasi pada Pilkada diberikan waktu hanya 5 tahun. Olehnya itu, dalam persoalan janji-janji politik yang kemudian dituangkan dalam visi misi dan kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu hanya diberikan waktu hanya 5 tahun. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang dilihat, yang dirasakan, dan yang dinikmati. Olehnya itu kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang persoalan visi kami. Visi pasangan calon Bupati pasangan nomor 2, di mana bahwa kami mengambil sebuah fenomena yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Yang pertama adalah Muna bangkit, masyarakat menuju yang mandiri, energi, cerdas, berkarakter, religius, dan berwawasan lingkungan. Maksudnya bahwa visi Muna bangkit menuju kemandirian, dibutuhkan Muna ini harus mandiri secara ekonomi, mandiri secara daerah, dan juga mandiri pada prinsip kepribadian manusia. Kemudian dibutuhkan Muna yang energi. Energi ini dibutuhkan semangat juang daerah untuk membangun, membangkitkan kembali daerah-daerah yang cukup tertinggal. Kita paham bahwa Kabupaten Muna sangat tertinggal dari kabupaten kota yang lain.
Sulawesi Tenggara dibentuk oleh 4 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kendari, dan Kabupaten Muna. Dari 3 kabupaten yang ada, kita bisa lihat dari siklus APBD, dari angka Muna maupun BPS, saya kira ini dari sisi kesejahteraan masyarakat dan juga sisi pembangunan, angka di bawah rata-rata sekali. Olehnya itu, kami juga sampaikan bahwa Muna juga perlu ilmu pengetahuan yang betul-betul memahami tentang struktur wilayah dari daerah Kabupaten Muna. Kita pahami bersama bahwa ilmu pengetahuan dimiliki oleh sumber daya manusia masyarakat Muna ini sangat luar biasa, sangat potensi sekali, tetapi tidak pernah diberikan fasilitasi, tidak pernah diberikan untuk mewadahi apa yang menjadi bagian dari disiplin ilmu yang dimiliki oleh masyarakat Muna secara keseluruhan. Kemudian berkarakter, Muna ini dibutuhkan punya jati diri, Muna ini dibutuhkan integritas, Muna ini dibutuhkan punya kepribadian luhur, dan kemudian punya konsistensi dan komitmen ketika mengatakan bahwa janji-janji politik itu harus dituangkan dan kemudian harus dijawab secara langsung selama kode 5 tahun yang akan datang. Kemudian berwawasan lingkungan, kita paham kota. Ya, Terima kasih pasangan nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kedua pasangan calon telah menyampaikan visi dan visi mereka. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali ke segmen berikutnya dengan penajaman atau pendalaman program kerja sekaligus menjawab pertanyaan dari tim penyusun materi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Muna tahun 2020, masih dari Gedung Galampah Kantolalo Raha bersama saya Dian Mirza. Pemirsa di seluruh tanah air, dalam segmen ini masing-masing pasangan calon akan beradu ide atau gagasan membangun Kabupaten Muna. Dan dalam sesi ini adalah sesi penajaman program kerja. Adapun materi atau pertanyaan terkait rumusan penajaman program kerja telah disiapkan oleh tim penyusun materi. Dan dalam sesi ini masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sama. Saya akan mengulangnya nanti dan tentunya dengan tema yang berbeda. Kita mulai dari pasangan calon nomor urut 1, kemudian dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Ini ada pertanyaan masih disegel. Ya, pemirsa. Kita buka untuk pertanyaan yang pertama. Oke. Kita mulai dari paslon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Muna yang mandiri dan sejahtera, kebijakan dan program strategis apa yang akan dijalankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik, dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pertama tentu banyak hal yang telah kita lakukan selama ini. Pertama adalah pada sektor pertanian. Ya, sektor pertanian adalah sektor yang hampir tidak tersentuh pada persoalan COVID, di mana aktivitas ekonomi khususnya di desa itu sangat cukup bagus, sehingga itu mendongkrak nilai ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kedua adalah kita memanfaatkan potensi tenun masalah ini. Ini konsep ini kemudian kita terus kembangkan sehingga dia sampai mendunia. Kita sempat kerjasama dengan Bank Indonesia melakukan komunikasi atau presentasi di Moskow, dan ini menjadi komunitas yang luar biasa sekali, sehingga itu sampai saat ini hampir semua tempat baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional selalu memesan tenun masalah ini produk. Ini sesuatu yang menguntungkan. Kemudian tentu kami terus melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya industri kreatif. Ya, hari ini hampir semua segmen di semua tempat di Kabupaten Muna terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, dan tentu ada semangat baru dalam rangka ekonomi di Kabupaten Muna yang dulu hampir sepi, namun sekarang ada geliat ekonomi. Ya, fakta yang terbaru bahwa kalau 3 tahun terakhir yang lalu, bahwa jumlah pedagang di pasar cuma 600, sekarang sudah hampir 2000. Tidak mungkin terjadi aktivitas ekonomi atau jumlah pedagang yang banyak kalau aktivitas ekonomi tidak signifikan. Sehingga kami optimis bahwa walaupun kondisi COVID hari ini, tapi aktivitas ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat lewat kebijakan pemerintah itu